Perancis merupakan negara terkenal dengan berbagai daerah dan kota yang menarik. Ada kota Paris yang terkenal sebagai kota romantis dan kota mode. Ada juga kota-kota terkenal lain seperti Lyon dan Marseille. Apa yang ada di Perancis dapat dikatakan menarik seluruh orang di dunia untuk berkunjung ke sana. Namun, ada sebuah daerah di Perancis di mana muncul suatu produk yang tidak hanya menandai sejarah Perancis, namun juga memberi warna pada gaya hidup masyarakat global. Jadi, mari dalam video ini kita bahas tentang daerah atau provinsi Champagne di Prancis. Wilayah Champagne bekas wilayah kerajaan Austrasia dan kemudian menjadi wilayah otonom sejak tahun 940 Masehi, menjadi County of Champagne yang merupakan wilayah terpisah dari kerajaan Perancis. Ketika Joan of Navarre, putri dari Count of Champagne Henry pertama, menikah dengan Raja Perancis Philip keempat, wilayah Champagne mulai berhubungan dengan Perancis, namun masih merupakan wilayah otonom. Baru sejak tahun 1314, ketika anak sulung mereka Louis ke-10, yang saat itu merupakan Count of Champagne, naik tahta Perancis, wilayah Champagne secara resmi bergabung dalam kerajaan Perancis. Wilayah Champagne yang terletak di timur laut Perancis, sekitar 100 km utara kota Paris, dekat perbatasan dengan daerah-daerah di luar Perancis, mengalami berbagai hal baik positif maupun negatif. Sejak tahun 1000 sampai dengan 1300-an Masehi, wilayah Champagne menjadi salah satu pusat perdagangan Eropa. Champagne menjadi daerah yang mengadakan basar atau pasar terbuka yang menjadi pusat pertemuan pedagang-pedagang di Eropa Barat. Namun, karena posisinya yang berdekatan dengan perbatasan Perancis, wilayah ini juga sering menjadi pintu masuk bagi operasi militer yang hendak menyerang kerajaan Perancis. Mulai dari perang antara kerajaan Perancis dengan Burgundi, konflik agama di Perancis, Perang 100 tahun antara Inggris dan Perancis, hingga Perang Dunia Pertama dan Kedua, wilayah Champagne menjadi wilayah perlintasan pasukan atau menjadi markas pasukan, baik pasukan Perancis ataupun yang hendak menyerang Perancis. Setelah Perang Dunia Kedua, wilayah Champagne atau provinsi Champagne dijadikan wilayah administratif Champagne-Ardenne, dan sejak 2016, wilayah Champagne disatukan dengan wilayah Alsace dan Lorraine menjadi satu region baru, yakni Grand Est. Mungkin dari nama Champagne kita menduga-duga apakah ada hubungan dengan minuman Champagne. Ya, minuman Champagne yang terkenal itu berakar dan berasal dari daerah Champagne. Minuman Champagne atau anggur putih bergelembung kristal itu mulai dibuat oleh orang-orang di Champagne sejak abad ke-18. Praktek menanam buah anggur dan mengolahnya sebagai minuman sejatinya telah ada dan diajarkan sejak kekaisaran Romawi menguasai wilayah Perancis. Sejak abad ke-6 Masehi, proses penanaman dan teknik pembuatan anggur dikembangkan oleh gereja Katolik oleh imam-imam dan rahib-rahib Katolik. Memasuki abad pertengahan, mulai banyak masyarakat di wilayah Champagne yang memiliki perkebunan anggur, dan oleh karenanya pembuatan anggur pun mulai meningkat. Pada awal abad ke-17, seorang rahib Katolik bernama Dom Pierre Perignon menemukan teknik baru pembuatan anggur yang kemudian menjadi titik awal lahirnya anggur putih murni. Sebelumnya, anggur putih yang dibuat khususnya dari buah anggur hitam tidak benar-benar berwarna putih karena teknik pemerasan belum sempurna. Sejak pertengahan abad ke-17, pembuatan anggur putih mulai menjadi salah satu produk utama di wilayah Champagne. Sejak abad ke-18, terbentuklah rumah anggur Champagne yang merupakan perkumpulan pengolah anggur di mana mereka bertugas menyempurnakan dan meningkatkan teknik pembuatan anggur hingga menghasilkan anggur putih berkilau dan bergelembung kristal yang kita sebut Champagne saat ini. Jadi, minuman Champagne itu sendiri pertama-tama merujuk pada nama daerah Champagne.
sementara jenis minumannya adalah wine putih dengan karakteristik berkilau dan bergelembung kristal. Tahun 1887, pemerintah Prancis mengeluarkan peraturan resmi yang mengatur keeksklusifan penggunaan nama champagne sebagai nama yang merujuk pada wine yang dibuat dan berasal dari anggur di perkebunan dan diproduksi di wilayah Champagne. Tahun 1936, wine champagne memperoleh Control Designation of Origins atau bisa kita sebut hak paten atas label yang merangkum wilayah juga hak intelektual yang berlaku secara resmi di seluruh Prancis. Tahun 1960, pemerintah Britania mengeluarkan aturan yang sama, yang sebagian besar berlaku di wilayah-wilayah di bawah persemakmuran Kerajaan Inggris. Uni Eropa juga melindungi brand champagne, dan lebih dari 120 negara di dunia mengakui klaim ini, dan secara hukum melindungi nama merek champagne. Artinya, produsen lain boleh membuat wine sejenis, namun tidak boleh menggunakan kata champagne sebagai merek atau nama brand. Nama champagne berarti tanah terbuka atau datar dari bahasa Latin Campanius. Hal ini dapat merujuk pada letak geografisnya yang sebagian besar adalah dataran luas dengan iklim yang berbeda dengan wilayah lain di Perancis. Iklim dan kondisi geografis yang unik membuat anggur dari champagne memiliki rasa yang khas, sehingga dapat menciptakan wine yang memiliki karakteristik berbeda dari wine di daerah atau negara lain. Wilayah Champagne meliputi beberapa daerah atau kota, misalnya kota Reims, Troyes, dan Epernay. Ada 4 daerah khusus yang diakui secara internasional sebagai wilayah anggur Champagne, yakni Côte des Blancs, Côte des Bar, Montagne de Reims, dan Vallée de la Marne. Keempat wilayah ini yang menjadi pemasok utama anggur bagi pembuatan wine champagne. Dan sejak 2015, UNESCO memasukkan keempat wilayah tersebut, termasuk perbukitan, rumah dan gudang anggurnya ke dalam situs warisan dunia. Wilayah Champagne adalah wilayah produksi anggur pertama yang menerapkan kebijakan pengurangan karbon. Sejak 2003, wilayah anggur Champagne telah berhasil mengurangi jejak karbon per botol sebesar 20%, dengan target menguranginya hingga 75% pada tahun 2050. Champagne dikenal sebagai minuman mahal dan minuman kelas atas. Semuanya berawal ketika Raja pertama Prancis dimahkotai di Katedral Notre Dame antara tahun 496 atau 498 Masehi. Sejak saat itu, semua Raja Prancis dimahkotai di sana, dan saat jamuan, anggur di wilayah Champagne disajikan dan dipuji oleh para bangsawan sebagai anggur terenak di Prancis. Dari sinilah, wine Champagne dianggap sebagai wine kerajaan dan raja dari segala wine. Ketika anggur putih berkilau dan bergelembung kristal mulai terkenal, hanya kalangan atas yang dapat menikmatinya karena harganya yang mahal dan kualitasnya yang tinggi. Hal ini berlaku hingga sekarang, di mana champagne menjadi wine yang identik dengan kemewahan dan menjadi konsumsi orang-orang kaya. Oke teman-teman, sekian dulu video kita untuk kali ini. Semoga video ini memberikan informasi yang berguna bagi teman-teman sekalian, khususnya bagi para pencinta champagne. Jangan lupa untuk like sebanyak-banyaknya dan subscribe juga share agar channel ini terus berkembang ke depannya. Terima kasih.